dari UPBJJ UT Surabaya. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah keterampilan berbicara, yaitu tentang wawancara. Ya, yaitu nanti akan di sini akan mewawancarai narasumber, yaitu Ibu Silvi, tentang konflik Iran atau Timur Tengah yang sedang terjadi saat ini. Ya, jadi saya akan mewawancara Ibu Silvi. Dimohon, Bu Silvi, halo. Halo Pak Dede. Gimana kabarnya Bu Silvi? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Dede. Oke, alhamdulillah Bu Silvi. Di sini saya ingin mewawancara Ibu Silvi tentang dampak yang terjadi akibat perang yang terjadi di Iran saat ini. Oke, sebelum kita ngomongin dampaknya dulu ya Pak Dede, kita tuh harus tahu dulu kira-kira kalau misalnya apa yang terjadi di Iran itu ada efeknya atau tidak kan gitu kan? Yeah. Nah, Iran ini menguasai salah satu jalur perdagangan internasional yang krusial gitu loh Pak. Jadi semua jalur perdagangan internasional itu rata-rata jalur minyak terutama itu rata-rata lewat selat yang namanya Selat Hormuz ini. Nah, Selat Hormuz ini dikuasai sama milik Iran gitu, dikuasai sama Iran. Karena dikuasai sama Iran, otomatis akhirnya jalur perdagangan ini kan berdampak tidak hanya ke Indonesia, tapi ke seluruh dunia ini. Oke Bu, karena kan tadi ke minyak ya, dan kalau untuk pengaruhnya terhadap Indonesia Bu, untuk harga minyak dan harga bahan pokok bagaimana Bu? Oke, jadi kan tadi kan jalur minyak terutama ya, itu dari jalur yang itu hampir berapa persen minyak itu dunia itu melalui Selat Hormuz ini yang dikuasai sama Iran. Nah, kalau Iran memblokade Selat Hormuznya, otomatis masyarakat dunia ini tidak hanya di Indonesia yang butuh minyak, permintaan minyak kan akhirnya semakin meningkat ya, semakin banyak. Tapi untuk memenuhi kebutuhan ini kan semakin sedikit. Maka kalau semakin banyak permintaan, semakin mahal harganya. Gitu, Pak. Nah, di Indonesia akhirnya ngefek juga harga minyak itu jadi naik. Kalau harga minyak naik, otomatis harga kebutuhan pokok lainnya juga ikut naik. Beras, gula, kopi, bahkan itu juga jadi ikut naik. Padahal nggak ada hubungannya sebenarnya sama minyak. Tapi karena minyaknya naik, akhirnya semua harga kebutuhan pokok juga jadi ikut naik. Terus bagaimana sikap pemerintah Indonesia untuk menghadapi konflik yang terjadi di Timur Tengah ini Bu? Oke, sejauh yang saya pahami dari berita-berita yang ada di luar sana itu pemerintahan kita cukup kooperatif. Maksudnya kita juga ingin kondusif menjaga perdamaian dunia. Jadi pemerintah Indonesia sering mengkampanyekan untuk segera berdamai atas pihak-pihak yang berkonflik ini supaya kami yang ada di seluruh dunia, negara-negara seluruh dunia ini tidak berdampak besar efek domino dari pertikaian konflik yang terjadi. Oh gitu ya Bu. Terus satu lagi pertanyaan Ibu ya. Menurut Bu Silvi, bagaimana sikap masyarakat Indonesia ini untuk menanggapi terhadap perang tersebut? Jadi apa yang harus mereka lakukan? Oke, nah ini Pak, yang jadi PR di kita itu karena masyarakat kita ini cenderung amarahnya diutamakan gitu kan Pak ya. Karena amarah yang diutamakan, mereka kalau baca berita hanya headline-nya aja, judulnya aja itu udah kepanasan duluan kayak kok gini gitu kan. Nah, pemerintah kita berusaha untuk menjaga kestabilan ekonomi dari dalam negeri sendiri kan. Makanya pemerintah juga sering infoin tuh kayak tenang, BBM nggak naik, terus tenang, harga pokok nggak naik kayak gitu. Jadi berusaha meredam emosi warga. Makanya menurut saya masyarakat Indonesia itu harusnya lebih bijak lagi dalam menyaring berita yang didapatkan supaya tidak cepat emosi seperti masyarakat Indonesia biasanya gitu. Ya, siap-siap. Terima kasih Bu Silvi atas wawancaranya, atas informasi yang sudah diberikan hari ini tentang kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Silvi. Oke, begitu tentang tugas hari ini ya yang bisa saya berikan, yaitu tentang wawancara konflik Iran. Yang bisa saya simpulkan tentang konflik Iran ini ternyata bahwa memang sangat mempengaruhi dalam kehidupan yang ada di Indonesia. Dampaknya yang terjadi mulai dari harga BBM yang ikut naik, terus harga bahan-bahan pokok, beras, minyak itu juga ikut naik, dampak dari kenaikan harga BBM itu tadi. Dan terus
kita sebagai masyarakat Indonesia ternyata harus bisa menjaga itu, ya kan? Menjaga itu, menyaring lagi informasi yang sudah kita dapatkan. Jadi mungkin untuk tugas hari ini cukup sekian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.